Selamat siang teman-teman semuanya, para teman-teman NGO juga teman-teman dari The Renaissance Institute. Pada siang kali ini kita akan membicarakan ya mengenai eh, menjaga stabilitas ekonomi Indonesia 5 tahun ke depan dalam acara Policy Talks hari ini. Hari ini juga di Renaissance Institute telah kedatangan tamu spesial juga, yaitu Bapak Nailul Huda, Director of Digital Economy, Center of Economic and Law Studies atau CELIOS. Selamat siang Bapak, terima kasih sudah hadir pada siang hari ini. Siang, Mas Foto. Terima kasih sudah mengundang. Maaf ya, saya sambil di jalan. Nah, nanti perkiraan waktunya itu bisa tepat sampai tujuan, tapi macet membuat semuanya tidak tepat waktu. Tidak apa Pak, terima kasih banyak ini. Mudah-mudahan tetap hati-hati di jalan juga Pak, untuk selama sampai Ya, tujuan juga. Sebelum memulai ini Pak, diskusi kita ya Pak ya, kan memang ya, sekarang ini APBN 2025 itu rancangannya kan sudah dirapatkan ya Pak ya di DPR kemarin itu. Dan kalau tidak salah beberapa asumsi dasarnya misalnya kayak pertumbuhan ekonominya untuk 2025 itu 5,1 sampai 5,5%. Terus realisasinya di 2023 kita kan 5,05% kemarin Pak. Lalu inflasinya itu asumsinya adalah 1,5 sampai 3,5%. Yang berdasarkan Bank Indonesia itu yang 2,5 plus minus 1% ya Pak ya. ya, Mas Foto. Terus juga ada sasaran dan indikator pembangunannya misalnya kayak tingkat kemiskinannya 7 sampai 8%, lalu rasio gininya atau indeks gininya itu 0,379 sampai 0,382 dan banyak indikator lainnya gitu. Dan untuk menuju ke arah ekonomi 2025 tentu saja kita harus melihat ekonomi atau kebijakan-kebijakan ekonomi yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama tahun 2024 ataupun selama periode kedua misalnya gitu ya Pak ya. Ini saya ingin melihat atau dan juga mendengar perspektif dari Bapak terkait dengan bagaimana sih sebenarnya Pak upaya pemerintah saat ini itu dalam membangun fondasi ekonomi kita, ekonomi Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi nanti ke depannya gitu Pak. Ya, Mas Foto. Jadi kalau kita lihat data kan, ini sebenarnya kan pertumbuhan di zaman Pak Jokowi itu kan rata-rata kan 5% ya. Dia jarang banget tumbuh untuk sampai ke 7% gitu kan. Tahunan bahkan itu kita selalu ada di angka 5%. Artinya adalah ini kita memiliki pertumbuhan yang memang secara rasional itu kita bisa tumbuh di angka 5%. Maka ketika camp PKF ya kemarin dibahas di DPR itu mensetujui 5,1 sampai 5,5 itu memang sangat rasional sekali melihat capaian pertumbuhan ekonomi kita yang memang tidak wah-wah banget. Jadi kalau misalkan ada yang bilang kita bisa nih mencapai 7%, 8% dan sebagainya, itu tentu butuh effort yang lebih keras lagi gitu. Nah, ini yang saya rasa fondasi dari seriesnya kita tidak memiliki fondasi yang terlalu kuat untuk mencapai 7% sampai 8%. Jadi memang fondasinya itu diciptakan ke arah 5 persenan lah gitu. 5,5% pun udah bagus banget gitu. Nah, uh, kemudian kalau kita lihat strategi pembangunan dari Pak Jokowi itu kan berfokus kepada infrastruktur gitu kan. Kita bisa bilang infrastruktur itu menjadi satu sektor prioritas pemerintah selama pemerintahan rezim Pak Jokowi gitu kan. Baik itu periode pertama sampai periode kedua. Kita tahu pembangunan jalan tol, kemudian pembangunan ya bisa dibilang lumbung padi dan sebagainya yang sifatnya infrastruktur itu sangat masif sekali dijalankan oleh Pak Jokowi. Gitu. Nah, apa sih manfaatnya gitu dari infrastruktur gitu kan? Nah, tentu efek jangka pendeknya bisa menggerakkan ekonomi temporer. Gitu. Temporer itu artinya apa? Artinya ketika ada pembangunan di situ ada PDB yang tercipta gitu kan. Kita pasti nggak bisa memungkiri lah bahwa ketika ada satu investasi masuk pasti akan ada uh, nilai PDB, tambahan nilai PDB yang tercipta di situ. Nah, kemudian kita tidak bisa memungkiri juga bahwa yang salah satu yang dicapai sama Pak Jokowi yang dia positif itu adalah
inflasi kita yang memang terjaga di angka 3%-an nih, Mas. Jadi selama Pak Jokowi itu memang inflasi kita ada di angka 2%, 1% dan sebagainya, yang which is itu sebenarnya menjaga banget daya beli masyarakat, yang dimana ya akhirnya harga-harga tuh tidak naik terlampau tinggi. Tapi masalahnya adalah dalam beberapa bulan atau tahun terakhir ini memang masalah inflasi ini cukup cukup mengganggu nih, karena ada pertama dari faktor geopolitik global yang memang menjadikan beberapa harga ya, harga misalkan harga dari beras ataupun harga dari beberapa produk itu jadi lebih mahal gitu. Nah, apa sih hubungannya gitu kan? Nah, geopolitik yang terjadi di Crimea, Ukraina sama Rusia itu kan, itu menjadikan harga-harga bahan baku untuk pupuk itu menjadi lebih mahal. Nah, artinya ini akan mempengaruhi dari harga produksi beras di dalam negeri kita. Nah, itu yang pertama. Nah, makanya memang fondasi yang harus dijaga sama pemerintah untuk kedepannya itu adalah daya beli masyarakat, terutama yang domestik ya. Daya beli domestik kita yang memang sangat menopang dari pembentukan PDB. PDB kita 50% itu ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Artinya adalah ketika daya beli ini tidak di otak-atik, misalkan dia tidak direpresif ataupun tidak ditekan oleh pemerintah, saya rasa sih sebenarnya fondasi untuk PDB kita cukup aman gitu. Nah, ini yang harus dijaga nih sama pemerintah ke depannya, bahwa ya bisa dibilang jangan sampai ada satu peristiwa kenaikan misalkan harga BBM terlalu tinggi gitu, terlalu signifikan, itu akan mempengaruhi dari daya beli masyarakat kita. Contohnya Mas Putu, maaf nih saya rada panjang ya. Contohnya gini Mas Ya, Putu, ketika tahun 2022 ada kenaikan Pertalite dari 6.000 sekian menjadi 10.000. Nah, saat itu juga ternyata uh, inflasi kita naik dari sekitar 3% itu menjadi 5% gitu. Nah, saat itu langsung tuh daya beli masyarakat uh, cukup tertekan gitu kan. Terus ya, kemudian bisa dibilang pada saat itu pula indeks keyakinan konsumsi kita juga melambat gitu. Jadi ini ini yang menjadikan ya jangan sampai fondasi utama Pak Jokowi yang menjadikan daya beli masyarakat di domestik itu kuat itu terganggu ke depannya gitu. Ini yang harus harus bisa disiasati oleh pemerintah di tahun 2025. Terlebih nih Mas Putu, bahwa di tahun 2025 tantangannya cukup cukup ketat nih. Kalau kita lihat di ya. sini kan masih ada geopolitik perang di Rusia Ukraina, kemudian kita belum tahu nih ke depannya kondisi pangan global seperti apa gitu kan. Kalau kita lihat di data World Bank ya, itu menyebutkan harga beras ya, beras itu cukup meningkat cukup tajam nih secara global gitu. Nah, ini yang harus kita antisipasi, bagaimana caranya pemerintah ini mempunyai stok yang cukup, mempunyai cadangan pangan yang cukup untuk bisa memberikan ataupun mengintervensi harga ketika harganya terlampau tinggi, sehingga daya beli masyarakat tidak terganggu terlalu dalam. Dan ini akan berpengaruh terhadap PDB kita. Jadi fondasinya, Hmm. baik lagi tadi fondasinya apa sih gitu kan. Fondasi yang dibangun oleh Pak Jokowi adalah daya beli masyarakat kita yang memang ditekan dengan cara menekan angka inflasi tidak terlampau tinggi. Kita lihat data itu inflasi kita tidak terlampau tinggi selama kepemimpinan Pak Jokowi, dan itu satu satu sisi positif. Ya. Kalau melihat sih memang ya Pak, ya, kalau dilihat daripada inflasi yang tadi Bapak sebutkan kan memang secara rata-rata itu kan masih di bawah 3% ya. Karena kan targetnya yang kemarin kan 3 plus minus 1% ya kalau saya tidak salah Pak, yang di tahun lalu ya. Ya, Terus kan sempat direvisi, bukan direvisi sih, maksudnya tahun ini tuh direvisi di 2,5% plus minus 1% gitu kan. Ya ya, memang pada saat itu masih stabil inflasinya. Cuma yang saya lihat kemarin-kemarin juga sempat adanya teriakan juga dari masyarakat ya Pak, ya, gara-gara apa namanya harga-harga yang sempat naik tadi kan ada banyak juga penyebabnya baik itu geopolitik dan juga dari internal kita juga kan. Dimana misalkan harga-harga sembako, misalkan bahan pokok dasar kita juga tuh meningkat gitu. Memang sih apa namanya pemerintah tuh harus menjaga apa namanya selain dari demand ya juga menjaga daripada living cost yang masyarakat itu jangan sampai malah masyarakat itu semakin semakin mahal gitu yang mengeluarkan atau membeli barang-barang pokoknya gitu kan Pak ya. Ya tadi ya kan juga benar. Bapak bilang terkait dengan tantangan Political food ya. tantangan kan ya. Uh -uh.
volatile foodnya tadi. Ya, Kan tadi, ya Mas Putu. Iya Mas tadi Putu, kan saya terkait sedikit dengan ya, iya. ya, saya sedikit mungkin menambahkan tentang volatile Mm, food ya. Volatile food ini kan juga sesuatu yang memang uh, bisa dibilang sangat mempengaruhi dari uh, inflasi kita. Nah, ini yang ya. menjadi menarik adalah ketika kita melihat beras. Beras ini kan salah satu volatile food yang memang berpengaruh tinggi terhadap inflasi dan kemiskinan bahkan. Dan saya rasa ini juga PR pemerintah adalah kedepannya bagaimana caranya harga beras ini dia tidak terlampau ekstrim perubahannya. Kita tahu pada tahun 2022 2023 itu harga beras itu sudah mulai naik sebenarnya. Ditambah lagi ada isu dari El Nino yang membuat produksi itu turun gitu kan. Nah, yang jadi masalah adalah nantinya ke depannya bagaimana cara ini pemerintah melalui Bulog, Bapanas dan sebagainya itu menjaga stok dari Bulog ini agar tidak terlampau rendah gitu. Kita tahu lah beras ini kan jadi komoditas politik juga ketika tahun kemarin gitu, dan awal tahun. Tapi yang jelas nanti PR-nya adalah tantangannya adalah nanti dari sisi stok beras di Bulog itu benar-benar harus dijaga sehingga ini permainan ya psikologis dari industri juga ketika Bulog ini dia tidak mempunyai stok yang cukup otomatis industri itu pasti akan menaikkan harga gitu. Nah ini Ya. yang jadi menarik adalah bagaimana caranya pemerintah ini bisa memberikan tekanan psikologis kepada produsen sehingga harga beras itu tidak melambungnya tidak terlalu jauh Mas Putu. Karena jujur nih ini juga yang selama ini kita rasakan ketika beras itu sedikit stoknya ya di Bulog itu ternyata membawa efek ke harga itu sangat tajam sekali gitu. Dan ini yang harus bisa diselesaikan oleh Bulog. Dan caranya ya pasti kita mendahulukan untuk penyerapan gabah dalam negeri gitu kan. Gabah petani lokal kita yang harus diserap terlebih dahulu. Nah, baru apakah ada opsi impor ataupun sebagainya, itu saya rasa kita akan dipikirkan ketika uh, sudah mentok kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk telah. Permasalahannya tapi kan masalahnya data juga, Pak. Karena kan ada yang dibilang misalkan supply-nya, stoknya ini masih ada, padahal harganya meningkat, itu kan dari sisi ekonomi nggak make sense gitu. Ya. Iya, itu menarik tuh Mas Putu. Ini sedikit cerita saja ya, sedikit cerita saja. Ya. Stok beras yang dihitung itu kan ternyata ada stok beras di lapangan dan stok beras ada di masyarakat. Terus kemudian ada juga data yang berbeda yang dipegang oleh Kementan, satu lagi dipegang oleh Kemendak. Gitu kan. Kita bisa bilang bahwa sejatinya kalau kita melihat tren harga, gitu kan, kita lihatnya dari sinyal harga aja deh. Ketika harga itu dia turun atau naik gitu kan, artinya emang stok itu nggak ada di lapangan gitu. Ya. Saya ketika itu salah satu di pemberitaan kita menemukan fakta bahwa apa yang disampaikan oleh Kementan melalui stok beras ada tuh di pasaran ada dan sebagainya. Kita turun lapang dan ternyata yang kita temukan adalah tidak ada dong. Jadi stok beras itu susah dan yang klaim ada itu ketika Pak Jokowi mengunjungi pasar tersebut gitu. Jadi ada seremonial Pak Jokowi masuk ke pasar itu tiba-tiba stoknya ada. Tapi seminggu kemudian kita ke sana stoknya nggak ada. Jadi ini yang saya rasa jadi PR juga gitu kan bahwa menjaga stok ini jadi salah satu tugas terberat dari pemerintah. Nah, ini yang nantinya pemerintahan Pak Prabowo itu harus pintar-pintar nih untuk mencari ya, pemimpin yang bisa memimpin Bulog pastinya, kemudian pemimpin yang bisa memimpin Badan Pangan Nasional. Karena sejatinya sekarang ini kebijakan mengenai pangan itu ada di Bapanas gitu, Mas. Karena kan juga kalau dilihat dari asumsi dasar ekonomi makronya juga yang nilai tukar petani ya Pak ya dari sisi indikator pembangunan juga nilai tukar petani kan ditargetkan lebih dari 100 ya. Dengan kata lain adanya surplus ya bagi petani gitu dari sisi kesejahteraannya juga ya. Memang secara jangka panjangnya kan
problem kita kan menjaga itu sih Pak ya, menjaga well-being daripada masyarakat ya. Cuma ya karena adanya banyak tantangan juga, baik itu tantangan dari dalam negeri misalnya, entah itu produktivitas kita yang memang masih sangat kurang, terus dari sisi eksternal juga sekarang lagi gonjang-ganjing geopolitik, baik itu Ukraina, Rusia, terus tadi kemarin Israel, Palestina dan segala macamnya, kita juga semakin was-was gitu. Belum kelihatan lagi apa sih sebenarnya tantangan-tantangan yang ke depan gitu. Kalau dari sisi Ya, tantangan yang Bapak lihat selain misalkan kayak geopolitik dan juga climate change ya seperti yang tadi Bapak sebutkan tuh, ada nggak sih sebenarnya Pak yang benar-benar kayak kita tuh harus waspada gitu, baik itu bagi masyarakat sendiri dan juga bagi pemerintahan ke depan itu, pemerintahan Pak Prabowo gitu. ya, ya. Yang paling utama yang kita waspadai adalah pengelolaan keuangan negara, Mas Puto. Jadi kita jujur pengelolaan keuangan negara ini jadi salah satu yang terpenting harus dipikirkan oleh pemerintah Pak Jokowi ke depan, Pak Jokowi, Prabowo ke depan. Pak Prabowo ini kan harus memilih tim ekonomi yang sebenarnya kredibel gitu kan, terutama dalam melihat dari sisi gitu. Kenapa sih penting APBN gitu kan? Karena gini Mas Putu. Jadi program-program Pak Jokowi itu kan program-program yang heavy. Mereka uh, pengelolaan APBN-nya itu lebih kepada pembangunan IKN, seperti itu, infrastruktur, jalan tol dan sebagainya. Yang saya rasa itu ternyata membutuhkan uang yang cukup besar gitu. Ditambah lagi nih, Pak Prabowo juga mempunyai program-program yang heavy terhadap beban keuangan, makan siang gratis gitu kan, terus GNC Wall dan sebagainya yang uh, uh, kita bisa sebut apa itu aja lah, itu banyak sekali program-program Pak Prabowo yang itu juga sangat mempengaruhi kesehatan APBN kita. Nah, masalahnya adalah APBN kita ini terbatas, bahwa pajak kita, penerimaan pajak kita ternyata belum optimal banget nih Mas Putu. Kita masih transaksi kita masih ada di angka 10 persenan gitu kan. Terus kemudian kita juga bisa dibilang ya belum se belum se-mature negara-negara ASEAN lah. Kayak Thailand itu dia sudah 17%, kemudian Malaysia 8% dan sebagainya. Gitu. Kita masih di angka 10%. Nah, artinya adalah kemampuan untuk membiayai pembangunan kita terbatas. Makanya eh, tantangan yang paling kita rasakan gitu nanti ke depannya adalah tantangan mengenai pengelolaan APBN. Karena APBN ini kan jadi stimulus juga nih, Mas Putu kan. Kalau kita belajar makro kan pasti kan jadi stimulus bagi ekonomi kita nih. Ya. Nah, bagaimana nih stimulus ini bisa mendatangkan angka yang optimal gitu. Nah, tentu dengan cara pengelolaan APBN yang prudent gitu. Nah, ini tentu saja terkait juga dengan bagaimana pemerintah kita mengelola hutang. Gitu. Nah, kita kan tahu nih, hutang kita kan juga bisa dibilang hutang kita kan sebenarnya kan banyak yang sampaikan bahwa hutang kita masih dalam tahap yang aman gitu ya. Nah, Iya. tapi ada beberapa indikator yang sebenarnya itu sudah masuk ke dalam lampu hijau, lampu kuning gitu bahkan. Dan seperti misalkan ya, misalkan di SR kita, terus kemudian uh, istilahnya adalah uh, kemampuan bayar kita dan sebagainya yang saya rasa itu sudah menuju ke lampu kuning gitu. Nah, yang terjadi adalah ketika pengelolaan hutang itu tidak kredibel dan sebagainya, ini akan menurunkan tingkat investasi di Indonesia gitu. Tingkat investasi seperti apa? Kepercayaan investor akan berkurang gitu kan. Dan ini akan mengganggu, sekali lagi akan mengganggu PDB yang kita bentuk selama ini gitu di sisi investasi gitu. Nah, memang ini PR yang cukup harus bisa kita selesaikan karena ya bisa dibilang kan Mas Putu kan kalau misalkan program Pak Prabowo itu nggak jalan gitu kan, tentu ini akan mengganggu stabilitas politik. Kemudian ketika stabilitas Ya. politik ini dia tidak terjaga dengan baik, otomatis sebenarnya berdampak kepada stabilitas ekonomi gitu. Nah, ini yang sebenarnya tantangan yang jadi perhatian juga ke depannya. Nah, itu tantangan dari pengelolaan APBN. Nah, yang kedua, ini kita tengah menghadapi rezim suku bunga tinggi, Mas Putu. Kita tahu the Fed rate ya, itu masih acak ya di angka sekitar berapa sih 5,5%, apa saya lupa ya angka pastinya gitu kan.
Ini tidak ajak yang menyebabkan ya akhirnya cost of investment itu cukup tinggi gitu. Nah, kalau kita lihat di sini BI rate juga meningkat. Mm-mm. Dulu ketika tahun 2022 kan sekitar 3,25%. Ya, Sekarang sudah ke angka 6,25% dalam 2 tahun. ya, Artinya adalah ini akan menekan dari pertumbuhan investasi. Orang-orang ini, investor ini tidak akan mengekspan usahanya. ya. Ketika tidak mengekspan usahanya, artinya tidak ada pertumbuhan di situ. Nah, ini kita tengah menghadapi rezim suku bunga tinggi yang saya rasa itu juga tantangan ke depan bagi pemerintah untuk bisa mengolah dari sisi moneter gitu. Sehingga dari moneter ini bisa didorong nih pertumbuhan kreditnya, sehingga ketika pertumbuhan kredit itu naik, otomatis ada pembesaran skala usaha di Indonesia gitu. Dan itu adalah cermin dari pertumbuhan ekonomi. Itu sebenarnya sih dua hal itu yang akan jadi tantangan kedepannya ya Mas. Gitu. Ya. Memang sih Pak, apa namanya, kalau melihat kenaikan The Fed ini kan entah kenapa gitu, kayak kayak menjadi sinyal juga bagi kita yang tadi Bapak sebutkan, ada yang mahal cost investment, terus bagi pengusaha juga cost of borrowing-nya juga semakin Iya, mahal, iya. dan sehingga tidak bisa mengekspansi kan seperti itu. Hmm, Terus ditambah juga pengolahan APBN kita ini. Memang kan ada banyak kritik juga ya. Ini kenapa sih APBN itu seperti ini? Kenapa defisitnya malah dinaikkan kalau tidak salah kemarin baca itu. Defisit kita terhadap APBN itu hampir mendekati 3% itulah, iya, di angka iya, 2,85% kalau saya tidak iya, salah untuk iya. APBN 2025 ya Pak ya. 25, Itu iya. kan menjadi pertanyaan juga kemarin itu. Kemudian dari fraksi PDIP pun juga apa namanya, memberikan pendapatnya bahwa kenapa nggak defisitnya 0% gitu. Nah ini yang saya ingin tanya juga kepada Iya. Bapak. Memungkinkan nggak Nah, sih sebenarnya defisit itu 0% ya? Kalau pandangan saya sendiri tidak memungkinkan, karena ya pasti kita harus belanjanya mungkin, entah ya, kalau misalkan pendapatan pajak kita lebih tinggi daripada belanjanya, mungkin akan surplus atau mungkin akan impas. Tapi kan kita sekarang masih proses tanda kutip industrialisasi ya, yang membutuhkan belanja negara yang sangat banyak gitu ya dibandingkan dengan pendapatannya. Kalau menurut Bapak sendiri itu bagaimana itu? oke, oke, oke. Oh, jadi gini Mas Puto, kita menariknya kita belajar ya, kita belajar mengenai rezim APBN. Nah, rezim pengelolaan negara ini kan ada uh, fiskal kontraktif sama fiskal ekspansif. Nah, ketika kita bicara mengenai fiskal ekspansif, itu adalah belanja negara kita lebih banyak dibandingkan penerimaan negara kita. Artinya apa? Artinya pengeluaran pemerintah itu dia uang yang dikeluarkan oleh pemerintah itu lebih banyak dibandingkan dengan uang masyarakat yang ditarik oleh pemerintah. Artinya adalah ya masyarakat di sini tidak terlalu terbebani dengan pajak misalkan. Itu kan Hmm. jadi di pajak kita dikurangin gitu kan. Pajak kita pajaknya nggak usah terlampau tinggi lah gitu. Nah, akhirnya pendapatan masyarakat kan juga besar gitu kan. Nah, ketika pendapatan masyarakat itu besar, di disposable income besar, artinya bisa meningkatkan konsumsi gitu. Karena konsumsi ini kan dia sangat tergantung dari disposable income kita. Nah, ketika konsumsi itu meningkat, otomatis sebenarnya PDB juga meningkat gitu. Nah, inilah yang sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah melalui rezim fiskal ekspansif gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan penerimaan kita lebih besar gitu kan, terus kemudian belanja kita lebih sedikit gitu kan, artinya adalah ya pemerintah berusaha untuk menarik pajaknya gitu. Ayo kamu pajak dan sebagainya sebagainya gitu. Hmm. Artinya di sini disposable income kita itu relatif menurun, ya kan? Nah, disposable income kita yang menurun itu akan berpengaruh terhadap konsumsi kita. Nah, konsumsi yang menurun itu akan berpengaruh terhadap PDB. Jadi kita masih menganut kepada asas rezim fiskal ekspansif gitu. Tidak kita fiskal kontraktif ya. Kalau fiskal kontraktif itu sudah pasti pengeluaran pemerintah itu uh, tidak mendatangkan manfaat ke PDB terlalu tajam gitu. Jadi saya rasa pribadi cukup sulit untuk bisa di nol ya atau impas gitu kan, bahkan kalau untuk surplus tuh sangat susah gitu kan, karena di satu sisi kita juga butuh untuk pemerintah ini untuk menggelontorkan stimulus gitu kan. Let's say gitu misalkan tadi benar katakan Putu gitu kan, kita
tengah membangun infrastruktur. Infrastruktur itu adalah stimulus pemerintah loh. Untuk apa? Untuk menggerakkan roda perekonomian di daerah gitu kan. Ketika kita bisa bilang ini infrastruktur dibangun menggerakkan perekonomian daerah, meskipun memang jangka panjang ya. Dan saya rasa itu tujuannya adalah untuk meningkatkan PDB dalam jangka pendek dengan ya kalau ada pembangunan pasti akan ada tenaga kerja di situ. Dengan tenaga kerja di situ ada putaran uang di situ, warung dan sebagainya yang akan tumbuh. Jadi itu adalah fiskal jangka pendek gitu. Meskipun kita harus juga kritik juga gitu kan. Ada infrastruktur yang ternyata dalam jangka panjang itu dan menengah panjang ya itu tidak terpengaruh gitu. Misalkan pembangunan bandara Kertajati. Kertajati itu dia ketika pembangunan ya ekonomi ya naik di situ karena kan ada pembangunan semen masuk di situ, kemudian Iya. pekerja masuk di situ dan sebagainya. Tapi setelah itu jadi itu karena tidak mendatangkan manfaat jangka menengah dan panjang dan jangka panjang. Setidaknya untuk saat ini ya. Nah, itu tidak mendatangkan manfaat, sepi penumpang, tidak ada flood dari situ dan sebagainya yang saya rasa itu akhirnya membuat infrastruktur yang dibangun itu harus lebih selektif gitu. Nah, ini yang uh, yang jadi stimulus tadi gitu. Jadi stimulus itu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya itu harus bisa dihitung gitu. Nah, kesalahan pemerintah adalah membuat stimulus baik untuk jangka pendek, tapi untuk jangka menengah dan panjangnya itu ternyata tidak terlalu signifikan Mas Putu. Itu yang kita sayangkan sebenarnya. Jadi sebenarnya baguslah Pak Jokowi itu awal-awal memang ya fokusnya ke infrastruktur gitu dan sebagainya. Emang Ya. bisa menekan efisiensi ekonomi juga gitu kan. Tapi satu sisi ternyata infrastruktur yang dibangun juga nggak terlalu bermanfaat gitu. LRT Palembang gitu. LRT Palembang itu Mas Putu ya. Mas Putu pernah ke sana? LRT Oh belum. naik Kalau LRT LRT-nya Palembang. belum. Iya. Iya, LRT Palembang bayangin dari bandara itu yang naik itu cuma 5 orang Hmm. gitu. Sedikit Bayangin cuma sekali. 5 orang gitu. Iya, dari bandara itu cuma 5 orang gitu. Bahkan saya tanya itu, ini kadang ada yang naik ke sini nggak ya? Kadang sih ada satu dua doang mas gitu. Jadi kayak akhirnya uang yang dibangun untuk infrastruktur kan sia-sia kan. Padahal itu Ya. tujuannya bagus kan. Ketika ada LRT, ada transportasi umum bisa menggerakkan roda perekonomian di daerah-daerah yang dilalui sama LRT itu. Tapi sayangnya perencanaannya mungkin kurang matang, kemudian sistem integrasi transport umumnya yang kurang dan sebagainya yang saya rasa itu membuat ya penumpang di LRT Palembang itu uh, rendah gitu dan bebannya sekarang ada di Pemda gitu. Pemda yang suruh untuk operasional dari LRT gitu kan. Itu kontradiktif kan sebenarnya. Kan apakah itu juga kayak ini, Mas? Kayak saya berpikirnya begini, maksudnya pemerintah itu memang tujuan untuk infrastruktur ya, membangun infrastruktur gitu. Tetapi juga tidak dibarengi dengan peningkatkan derajat hidup masyarakatnya juga gitu loh. Taraf hidup masyarakat juga tidak dinaikkan juga. Itu kan memengaruhi ya kayak tadi Mas bilang LRT cuma yang naik 5 orang gitu. Bisa jadi kan mungkin gitu ya. Karenanya harganya tidak memungkinkan bagi masyarakat untuk naik kan dan juga kebutuhannya dan segala macamnya itu juga memengaruhi apa namanya kredibilitas bukan kredibilitas ya fungsi daripada LRT itu sendiri ya padahal pemerintah mengatakan bahwa oh LRT ini ya memang untuk misalnya untuk mengurangi kemacetan dan juga mengurangi emisi misalnya dari kendaraan dan segala macamnya. Tapi pada kenyataannya kok malah menjadi seperti ini yang tadi Bapak bilang tidak bermanfaat bagi jangka panjangnya gitu kok nggak ada justru yang ketika dibangun doang nih yang yang ada gitu ya apa perputaran ekonominya gitu di daerah itu atau di lokasi tempat adanya pembangunan infrastruktur sih. Seharusnya pemerintah tuh kayak gimana sih? Maksudnya gini, kan pemerintah tuh banyak mengatakan bahwa harus membangun ini gitu di lokasinya ini dan ini. Tapi ketika sudah dibangun tuh malah ada yang terbengkalai dan segala macam gitu Pak. Jadi sebenarnya pemerintah itu harus apa ya agar target daripada infrastruktur yang ingin dibangun itu tidak hanya bangunannya aja gitu, tidak hanya infrastrukturnya toh, tapi juga adanya peningkatan SDM di sana, terus ada skills juga dan segala macamnya gitu. Kalau menurut Bapak, Pak. Ya, yang utama adalah pembangunan infrastruktur itu memperhatikan kebutuhan, kan? Itu kebutuhan tuh yang paling utama sebenarnya. Pemerintah masyarakat ini butuh apa sih gitu? Apakah
memang masyarakat Cirebon ini butuh Kertajati misalkan, atau Hmm. masyarakat Palembang itu butuh LRT atau enggak gitu. Karena pembangunan yang dilakukan di LRT ternyata ketika saya cross check di lapangan dan sebagainya memang hanya difokuskan untuk ketika event Asian Games gitu kan. Di event Asian Games juga ternyata itu dibangun juga penunjangnya. Gitu. Misalkan penunjangnya itu adalah TOD yang dia ada di LRT di Palembang. Hmm. Kemudian dia dibangun sistem integrasi angkutan umumnya seperti apa gitu kan. Jadi memang akhirnya membuat ya masyarakat ya enggan untuk menggunakan LRT tersebut gitu. Terus kemudian kalau kita lihat juga Mas, uh, pemerintah ini kan membangun infrastruktur gitu ya. Memang tujuannya bagus gitu ya. Nah, tapi satu sisi penunjangnya juga kurang diperhatikan gitu. Misalkan Kertajati lah. Kertajati itu kan bisa dibilang ingin menggantikan bandara di Bandung itu apa? Hasan saya lupa Hasan Sastra Negara ya, saya lupa ini ya. Hmm. Uh, nama airport di Bandung gitu kan. Caranya kan mereka akan menggantikan airport di Bandung itu sehingga nanti masyarakat Bandung ketika ingin menggunakan pesawat itu mereka menuju ke Kertajati gitu kan. Tapi sebelum ada tol yang baru itu Sumdawu ya, itu ternyata mereka harus melewati Padalarang. Sedangkan mereka ketika dari uh, Bandung ke kemana ke Kertajati itu jauhnya minta ampun gitu 2 jam Hmm. gitu. Nah lebih baik bagi mereka untuk langsung ke Jakarta gitu kan. Nah itu Hmm. akhirnya mereka tidak ada hubungan pembangunan antara apa yang dibutuhkan masyarakat dengan apa yang dibangun oleh pemerintah. Itu yang pertama. Terus kemudian kalau kita lihat nih pemerintah ini membangun infrastruktur tidak memperhatikan dengan ya bisa dibilang uh, bukan kebutuhan lagi tapi lebih kepada apakah ini akan tumpang tindih dengan pembangunan infrastruktur lainnya. Satu hal yang jadi contoh gitu. Jadi contoh itu adalah pembangunan infrastruktur jalan tol dari Cililitan ya, ke Cililitan ke Cibitung, Cibitung gitu. Hmm. Nah, itu kan infrastruktur udah dibangun tuh, ya kan. Tapi masalahnya adalah pemerintah juga membangun kereta cepat Jakarta Bandung, gitu, Hmm. ya kan. Artinya adalah ada opsi masyarakat nih, oh, mau gunain apa nih gitu kan. Kalau mau kereta cepat Jakarta Bandung, ya otomatis sebenarnya masyarakat ini harus bukan dipaksa ya, tapi diberikan pilihan yang logis ketika ingin ke Bandung gitu kan, untuk menggunakan kereta cepat gitu. Tapi bukan untuk menambah jalan tol baru yang iklannya adalah ke Bandung lebih cepat menggunakan jalan tersebut gitu. Jadi ini kayak semacam apa ya? Ini pemerintah bangun kereta cepat, tapi juga membangun alternatif jalan lainnya yang berpotensi menurunkan tingkat jumlah penumpang di kereta cepat gitu. Jadi Iya. istilahnya ini apa nggak tumpang tindih gitu dan sebagainya. Iya. Terus kemudian kita juga melihat jalan tol Trans Jawa ya dari Semarang ke Solo, terus kemudian ke Karanganyar, ke Jawa Timur hingga Surabaya, ternyata mau dibangun lagi. Di mana coba? Di Hmm. utaranya. Jadi Semarang, Demak, Rembang, Jepara dan sebagainya gitu. Sampai ke Surabaya juga gitu. Jadi ini istilahnya eh, orang-orang yang dia ke Surabaya, gitu kan, yang tadinya awalnya dia menggunakan Trans Jawa yang dari Solo gitu, jadi mereka pindah ke yang Trans Jawa yang utara gitu. Hmm. Nah, akibatnya apa? Akibatnya jalan yang Solo yang sepi gitu kan. Terus Iya. yang menanggung siapa gitu. Nah, karena ya bisa dibilang prediksi untuk penjumlahan orang yang lewat di tol kan juga sudah diprediksi gitu kan. Apakah memang prediksinya semakin banyak orang yang dia PP Semarang Surabaya gitu kan. Dan ketika dia banyak dia akan larinya kemana gitu. Apakah bisa dibagi gitu kan. Dan Iya. ini yang yang saya rasa ini juga PR pemerintah bahwa pembangunan infrastruktur ini jadi semacam jangan asal bangun lah gitu. Tapi Iya. memang memberikan suatu dampak yang signifikan ke ekonomi kita gitu ya.
Terus kemudian kita tahu ada pembangunan pelabuhan gitu kan. Pembangunan pelabuhan itu memang cukup bagus gitu kan untuk jalan tol laut ya, tol lautnya Jokowi gitu kan. Itu kan digemburkan kemana-mana gitu kan. Saya mau jalan seperti ini gitu. Nah, tapi masalahnya adalah kita masih melihat ya akhirnya tol laut ini tidak berjalan secara optimal gitu, bahwa ya dibangun pelabuhan di sana tapi nggak dibangun infrastruktur lanjutannya gitu atau infrastruktur penunjangnya gitu kan. Ini yang jadi masalah juga gitu kan, ketika uh, uh, terus kemudian kayak dibangun industri dari tempatnya, misalkan seperti ini, kita membawa banyak barang dari Jawa gitu kan, dikirimlah ke Papua gitu. Tapi tadi sudah sampaikan Mas Putu, di Papua tidak dibangun untuk sumber dayanya yang bisa dibawa ke Jawa gitu. Apa yang Iya, mau di Jawa dibawa gitu kan. Akhirnya ini menimbulkan inefisiensi iya. gitu. Jadi flat cost untuk Jawa ke Papua itu dibebankan kepada eh, pengguna jasa yang dari Jawa ke Papua. Karena Papua ke Jawa itu relatif kosong gitu. Hmm, Nah, ini itu kan inefisiensi barang lagi kan. Harusnya kan dari sini kan bisa dibebankan ke dua belah pihak gitu kan. Yang pengusaha di Papua bisa mengirimkan dan biaya untuk perjalanannya itu bisa dibagi dua gitu. Nah, akhirnya harga-harga akhirnya bisa lebih turun gitu kan. Itu kan sebenarnya kan yang diinginkan sama Pak Jokowi kan, ketika akan membangun program tol laut gitu kan, bahwa bisa menurunkan harga-harga yang ada di masyarakat gitu dengan efisiensi ekonomi dalam hal distribusi barang. Tapi yang iya. terjadi itu tidak demikian, Mas. Malah jadinya inefisiensi yang tadi Bapak bilang dan juga meningkatkan ketimpangan antar masyarakat juga gitu ya. Kurang lebihnya. Oh ya Pak, ini sudah ada pertanyaan juga dari teman-teman ya. Ini saya membacakan dari Velia Primaresti. Selamat siang, saya mau tanya, bagaimana dana yang terkumpul melalui UU Tapera dapat mempengaruhi investasi dan pertumbuhan sektor properti serta sektor-sektor terkait lainnya? Dan bagaimana pada gilirannya hal tersebut dapat menjaga stabilitas ekonomi makro di Indonesia? Terima kasih sebelumnya untuk Mas Putu dan Mas Nailul Huda. Gitu Pak, silakan Oh, Pak. nah itu juga ke Mas Putu ke saya nih. dari Bapak dulu. Saya juga belajar banyak soalnya ini. Ya, ini mungkin Mas Putu bisa tambahkan ya. Jadi gini, Ya. Mas. Jadi memang kita melihat dari Tapera ini kan kita bisa bilang bahwa terdapat dua jenis peserta, ya kan. Hmm. Dua jenis peserta seperti apa sih? Pertama adalah peserta memang yang dia memanfaatkan dana dari uh, peserta Tapera itu sendiri melalui dia meminjam pembiayaan untuk rumah pertama ya, renovasi rumah pertama dan sebagainya. Jadi itu adalah masyarakat yang memang diuntungkan dari adanya Tapera ini. Yang kedua adalah masyarakat kelas menengah nih, yang dia tidak eligible untuk memanfaatkan Tapera gitu kan, memanfaatkan pembiayaan dari Tapera. Nah, artinya adalah investasi. Dia merupakan adalah peserta-peserta yang memang dia hanya investasi saja gitu. Investasi saja dalam hal ini adalah mereka kan tetap nabung ya di Tapera ya, tapi bisa diambil uangnya itu setelah pensiun. Itu kan namanya investasi kan. Nah, Ya. nah artinya adalah ini yang saya rasa jadi persoalan gitu kan. Jadi persoalan ketika tidak ada manfaat yang diterima oleh pekerja yang tidak memanfaatkan pendanaan dari Tapera, dia diminta untuk menyisihkan uangnya ke untuk diberikan kepada Tapera untuk investasi mereka. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, kita harus beranjak kepada rumus konsumsi. Konsumsi itu kan ada channel, konsumsi otonomus, terus kemudian ada C, marginal cost per unit consumption, terus kemudian ada Hmm. disposable. Nah, disposable ini kan dipengaruhi oleh pendapatan kita, dikurangi oleh tax, ditambah subsidi. Dan tax ini bisa jadi beragam, Mas. Jadi beragam. Beragamnya apa gitu kan? Beragamnya adalah ya tax yang dalam artian PPh pendapatan dan sebagainya. Juga ada iuran-iuran yang dibebankan kepada pekerja ataupun ke masyarakat oleh pemerintah. Contohnya Tapera. Gitu kan.
Nah, Hmm. dengan adanya tapera, otomatis disposable income kita berkurang kan? Ya. Karena kita harus menyisihkan uangnya ke tapera gitu. Hmm. Nah, artinya adalah kita yang bisa jadi konsumsi kita turun loh. Hmm. Secara agregat loh. Secara agregat konsumsi masyarakat tuh pasti turun. Karena uang yang tadinya bisa digunakan untuk konsumsi itu digunakan untuk ikut tapera gitu. Nah, Iya. makanya makanya ketika kita bicara mengenai tapera ini adalah salah satu kebijakan yang fiskal kontraktif gitu kan. Ini adalah fiskal ini di 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 banyak pemerintah menarik uang dari masyarakat untuk pembiayaan pemerintah dan sebagainya gitulah. Hmm. Jadi itu adalah kebijakan yang sifatnya fiskal kontraktif. Jadi menambah beban masyarakat gitu kan. Nah, bagaimana nih investasi ke depannya? Nah, tentu saja ini kan rumah yang dibiayakan MBR kan. Tentu yang bermain di situ adalah ya perusahaan-perusahaan ataupun investor-investor perumahan yang memang dia pasarnya di situ gitu. Bukan Hmm. ya mungkin bisa jadi sih Citra juga bisa masuk ke situ, kemudian Sinar masuk ke situ dan sebagainya. Itu mungkin akan meningkatkan permintaan dari rumah gitu kan. Tapi itu kan terbatas. MBR kita kan juga yang manfaatkan kamera mungkin belum terlalu banyak gitu kan. Dan ketika kita lihat MBR-nya kita pun juga apakah memang mau manfaatin data kamera gitu kan. Jangan-jangan availability to pay-nya masyarakat itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh tapera sehingga yang ada data tapera atau enggak mereka juga nggak mengambil pembiayaan dari tapera juga gitu kan Hmm. karena beberapa hal Hmm. itu kan faktornya banyak kan kenapa sih kita nggak ngambil di rumah gitu kan ada mungkin ya adalah kita udah nyaman hidup sama orang tua kita maunya sewa aja dan sebagainya faktornya banyak sekali gitu dan mungkin semua MBR itu ataupun masyarakat yang membutuhkan rumah kita membeli rumah karena butuh gitu. Atau tidak membeli rumah karena ya tidak mampu gitu. Ada Ya. faktor-faktornya sangat banyak sekali jadi saya rasa dampak investasinya akan terbatas justru kepada konsumsinya akan mengurangi konsumsi ini yang kita pikirkan gitu kan bahwa Hmm. ya apakah memang bisa diwajibkan semuanya atau kita berharap itu adalah uh, uh, sukarela gitu. Ya. Karena sih harusnya sukarela ya. Orang yang mau lagi untuk ya mungkin dia sangat butuh rumah, ya saya mau ikut tapera lah gitu kan. Karena itu kan mendapatkan keuntungan dari situ. Atau investasi yang dia sangat percaya sekali sama BP Tapera karena di situnya Hmm. di situ ada Sri Mulyani gitu. Saya mau lah investasi di Tapera gitu. Makanya saya mau hidup beserta Tapera gitu. Ya kan? Jadi karena karena yang itulah yang makanya saya pikir sukarela itu akan lebih opsi paling tepat dibandingkan mewajibkan semua pekerja baik pekerja swasta, ASN, mandiri untuk menjadi peserta KPR. Saya setuju sama pendapatnya Bapak tadi yang bahwa ketika dananya itu apa namanya sudah dipotong gitu kan, itu kan berarti kan akan mengurangi dana yang digunakan untuk hal-hal yang produktif ataupun hal-hal kebutuhan yang urgent bagi para masyarakat ya, entah itu Ya, buat konsumsi apa misalnya, betul, terus betul. dana untuk hal-hal lainnya gitu. Jadi kalau saya melihat dari sisi apa namanya kebebasan ekonomi pun juga kayak kok ini malah semakin mengurangi kebebasan individu untuk beraktivitas ekonomi gitu kan karena kan uangnya sudah dipotong dan dipaksa tanda kutip ya untuk membeli rumah itu padahal individunya sendiri kan saya tidak membutuhkan rumah dulu untuk jangka Ya, waktu berapa lama misalnya atau saya memerlukan dana ini untuk hal-hal yang memang penting gitu untuk saya bukan untuk rumah ini gitu jadi kalau melihat jangka panjangnya sih memang dikatakan akan apa namanya memberikan pendanaan gitu ya bagi rumah-rumah untuk MBR gitu. Tapi ya tadi Bapak bilang tadi saya juga mikirnya emang semuanya emang membutuhkan gitu kan atau hal-hal lainnya gitu. Apakah seurgent ini gitu ya apa kebijakan ini gitu. Jadi menurut saya memang stabilitasnya jadi agak keganggu di konsumsi terutama sebelumnya yang tadi Bapak bilang konsumsi rumah tangga atau konsumsi masyarakat itu berpengaruh ke PDB kita terbesar gitu kan. Jadi ya akan mengurangi PDB juga kan setidaknya kayak gitu ya Pak ya iya, secara garis besar nanti gitu. ya memperlambat pertumbuhan PDB ya. Terus juga Iya. ini juga Mas. Jadi tadi saya lupa sampaikan gitu kan bahwa ya di Tapera ini kan juga bisa dibilang
istilahnya adalah ya kita bisa bilang lah sebenarnya kan ada kebutuhan pemerintah untuk SBN gitu. Nah, Ya. kita mengacu nih ke laporan di PP Tapera gitu kan. Ini mungkin terlepas sedikit ya dari konteks yang ditanyakan, tapi ini akan coba diskusi menarik gitu bahwa 45% dari portofolio Tapera ke SBN, hanya 8% ke deposito. Nah, sekarang kita bandingkan. Kita BI rate sudah naik nih, dari 6 ke 6,25 dan sudah naik dari tahun 2022 dari 3,25 ke 6,25. Artinya adalah investor yang rasional itu akan memilih deposito karena mereka pasti akan mengikuti perkembangan BI rate gitu kan. Sehingga mereka mendapatkan rate return yang lebih tinggi. Nah, di sisi lain ternyata pemerintah ini tidak mau juga untuk menaikkan yield-nya. Yield pemerintah itu ditahan. Ketika yield-nya naik pun itu akan jadi beban pemerintah yang baru gitu kan, bahwa beban utangnya akan semakin tinggi karena yield-nya tinggi. Nah, artinya adalah pemerintah butuh investor yang tidak rasional terhadap bunga gitu. Yang dia mau untuk berinvestasi di SBN tanpa dia melihat suku bunga deposito yang tinggi gitu. Nah, ketika investor rasional itu berkurang, otomatis sebenarnya yang bisa dipaksa itu adalah badan-badan milik pemerintah gitu. Makanya PP Tapera itu saya rasa juga uangnya itu akan lebih banyak disalurkan ke SBN gitu. Dan ini yang saya rasa akan jadi ganjalan juga ketika kita sebagai investor, kita ikut Tapera ya, kita sebagai investor di Tapera itu tidak mengetahui portofolio uang kita berapa gitu. Karena masyarakat yang di Tapera itu cuman menerima saja gitu kan. Akhir nanti sudah 28 tahun itu menerima uang nih, uang kamu yang sudah diinvestasikan di Tapera ini sekian gitu. Tidak mengetahui berapa sih untungnya, tidak diketahui kita memangnya investasi di deposito ya atau kita berinvestasi di perusahaan A ya gitu. Itu tidak ditahukan. Padahal di BLS itu jelas ditranslate bahwa manajer investasi dan manajer bank kustodian peserta berhak tahu posisi kekayaan, posisi investasi itu dari manajer investasi ataupun bank kustodian yang ditunjuk oleh PP Tapera. Dan bagaimana kita mengedukasi masyarakat yang mungkin pekerja-pekerja di pabrik yang sudah dipotong Tapera untuk mengetahui hal tersebut gitu kan. Itu kan suatu PR kan. Jadi kayak semacam ya ini akhirnya pemerintah ya udahlah ini tarik aja uangnya dari masyarakat untuk beli SBN gitu. Saya rasa sih akan lebih arahnya akan ke sana. Sorry nih panjang lebar nih soal Tapera nih. Ini sudah semakin rumit karena memang belum ada sosialisasi yang juga benar-benar matang dari pemerintah. Tiba-tiba jebret ada kayak gini ya. Yang saya juga tanya-tanya teman-teman saya juga. Oh sudah 5 tahun. Tapi kan kayak ya itu baru baca kemarin tuh 2020 ya 2020 ya hampir 5 tahun 2024 terus tiba-tiba 2027 saya bingung nih tanya-tanya teman saya ini maksudnya gimana ya kita juga nggak tahu gitu jadi memang ceritanya undang-undang Tapera itu dia terbit di tahun 2016 undang-undang nomor 4 tahun 2016 itu harus dilaksanakan 2 tahun setelah 2016 alias 2015 muncul PP-nya baru keluar tahun 2020. Jadi sebenarnya udah berjalan, tapi nggak tahu tanpa PP atau enggak gitu ya. Dan ketika itu justru timbul masalah-masalah yang baru. Dan gini juga Mas Putu, jadi masyarakat ini kan sudah dihantam oleh beberapa isu yang berkaitan dengan pendapatan mereka, terutama yang kelas menengah ya. Kita melihat sudah isu kenaikan PPN. PPN naik dari 10, 11, dan tahun depan jadi 12%. Dan ada isu mengenai penghitungan pajak ya. Penghitungannya pajak yang berubah, yang disinyalir akan semakin memberatkan pengeluaran pajak ketika akhir tahun. Terus kemudian ada inflasi, harga beras yang mahal, HET akan naik, dan sebagainya.
Ini terus ditambah lagi ada kepengurusan yang salah dalam hal investasi di badan-badan pemerintah. Let's say kayak kemarin Taspen 1 triliun itu fiktif katanya. Terus ditambah lagi ada kasus korupsi timah gitu kan. Ya. Kemudian Jiwasraya juga belum kelar, Asabri dan sebagainya. Yang itu kan sebenarnya menimbulkan kemarahan publik gitu. Nah, Ya. timbul kemarahan publik tahun 2000 memang aman karena semua itu masih belum ada gitu kan, dan kebijakan kita kebijakan fiskal ekspansif kan. Nah, ketika tahun ini tuh ada revisi, itu baru meledak. Jadi, oh akhirnya, oh ya kita ada ya tapera ya, kita dipotong dan sebagainya. Padahal kita udah dipotong banyak loh. Pajak kita naik, pajak dari PPN gitu kan. Kita udah konsumsi naik, penghasilan kita dipotong, tambah lagi kita ikut tapera gitu. Yang kita nggak tahu tahun kita bisa pensiun itu PP taperanya masih ada apa enggak gitu kan. Iya. Nah, itu kan sangat-sangat istilahnya adalah sangat-sangat uh, tidak bukan tidak maksudnya tapi tidak wise untuk dilakukan saat ini gitu, dan pemerintah juga nampaknya tidak melakukan komunikasi yang baik gitu kan, dan seolah ya ini Pak Jokowi bilang seperti ini semalam kan, bahwa ini sama kayak BPJS nantinya akan dirasakan setelah berjalan gitu kan. Tuh saya langsung komentar dong, itu bukan BPJS itu manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Ketika kita ingin sakit, kita ingin berobat karena sakit, kita bisa menggunakan BPJS. Tapi ketika kita membutuh uang dari Bapera, kita nggak bisa ngambil gitu. Iya. Ini kan aneh kan? Ambilnya nanti 58 tahun kita umurnya, baru bisa ambil. Jadi kan ya tidak liquid kan? Artinya manfaatnya tidak bisa dirasakan gitu. Beda sama BPJS ketika kita bayar, kita sakit, kita bisa langsung menggunakan fasilitas itu. Ini beda sekali, dan logikanya Pak Jokowi. Jadi mohon maaf aja nih kalau saya sedikit kasar gitu kan, tuh menurut saya terutama yang kebijakan-kebijakan pekerja mandiri ya. Pekerja mandiri juga bahasan yang penting juga nih Mas Putu. Bagaimana caranya pemerintah tuh menetapkan berapa sih iurannya pekerja mandiri? Apakah bisa dijamin pekerja mandiri itu bulan ini untung, bulan depan rugi, gimana cara mereka harus membayar operannya gitu kan. Ini kan nggak masuk akal gitu, pekerja mandiri disuruh untuk iuran tapera gitu kan. Ya kalau urusan BPJS mungkin bisa gitu kan, karena mereka social safety net kan, seperti insurance kan. Kalau ini untuk investasi gitu, sedangkan mereka aja untung aja belum tentu gitu kan. Ketika untung pun mereka bisa jadi digunakan untuk memutarkan barang di toko mereka gitu. Jadi menurutnya ini kalau masalah itu, kalau saya pribadi sih bukan cuma tidak wise, tapi adalah kebijakan bodoh untuk bisa memaksakan pekerja mandiri sebagai peserta tapera. Karena ketidakpastian juga beberapa kasus yang memang shock bagi masyarakat itu kan juga ya sekarang mikir-mikir lah masyarakat ya menjadi bagaimana gitu dengan kebijakan tapera ini gitu Pak. Ya, Oke Pak, ini kan karena sudah pukul 1.56 ya. Ini saya mungkin izin juga untuk pertanyaan terakhir ya, karena ini berkaitan dengan menjaga stabilitas ekonomi kita. Ini dari underscore CC Intania. Apakah praktik demokrasi yang buruk di Indonesia akan berpengaruh juga pada ekonomi Indonesia ke depannya? Apakah ada korelasinya? Sekaligus juga mungkin dari Bapak untuk memberikan closing statement ya, untuk menjaga stabilitas ekonomi kita ke depan. Silakan Pak. Oke. Kita berbicara mengenai korupsi gitu kan demokrasi kan tidak lepas dari gitu korupsi gitu kan, nepotisme dan sebagainya. Ketika praktik demokrasi itu buruk, ketika korupsi itu merajalela, nepotisme merajalela, ini akan mendatangkan nilai ekor yang tinggi juga. Ekor itu apa? Ekor itu dia adalah rasio antara modal dengan output yang dihasilkan oleh negara. Jadi ketika itu naik, artinya modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu output negara atau output ekonomi itu semakin naik. Jadinya ekonomi kita tidak efisien, ya kan? Nah, ketika ekonomi tidak efisien, kita membutuhkan modal yang banyak untuk bisa tumbuh sebesar 1%. Nah, artinya
kita perlu effort lebih nih untuk ekonomi. Dan dengan kondisi ekonomi yang sekarang terjadi, kita sangat susah sekali untuk mendatangkan investasi dengan jumlah yang tinggi gitu. Jadi saya rasa pasti akan berpengaruh terhadap ekonomi kita. Demokrasi yang buruk itu mendatangkan efek yang buruk juga dengan ekonomi kita melalui korelasi dari ekor gitu. Jadi ini yang disampaikan ketika debat juga, ada beberapa kali terdengar kata-kata ekor gitu kan. Ekor kita beberapa persen nih, 100% nih. Kita sekarang ekor kita hampir menyentuh 7%. Jadi itu sangat tidak efisien. Sedangkan negara-negara lain itu ekornya 3%, 2%, dan sebagainya. Jadi lebih efisien. Di kita nggak efisien. Semakin tidak efisien ekonomi kita, maka pertumbuhan ekonomi kita akan semakin melambat. Gitu. Itu mungkin Mas Putu karena 13.59 ya, atau menit lagi udahan nih time-nya. Kalau Instagram ya, 1 jam kan ya? Saya lupa. Iya, 1 jam. Instagram. Baik, terima kasih banyak Bapak Uda ini. Kenapa? Instagram tuh ada batasnya kan ya, 1 jam doang ya? Oh, nggak ada sih kalau Zoom yang ada batasnya. Tapi karena kan waktunya dari pukul 13 sampai 14 gitu, Pak. Oh ya, ada. Ya. Baik, ini saya juga berterima kasih banyak, ada banyak belajar juga dari Bapak nih, dari hal-hal yang saya nggak tahu juga, dan juga hal-hal yang memang saya kembali ingat gitu, kayak tadi fiskal ekspansif, fiskal kontraktif dan segala macamnya. Terus jadi ICOR ini juga kemarin sempat banyak dibahas, tapi kemudian jadi turun, nggak dibahas lagi. Tapi karena ini berkaitan dengan inefisiensi juga penting untuk dibahas, dan juga mengenai kebijakan-kebijakan yang memang harus memperhitungkan berbagai hal ya gitu, tidak semata diimplementasikan karena pengennya seperti ini gitu, tidak melihat jangka panjangnya dan segala macam gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak untuk berkenannya hari ini menjadi narasumber kami, dan untuk teman-teman lain yang ingin melihat kinerja di Indonesia Institute, bisa kunjungi website kami di www.diindonesianinstitute.com. Kemudian di Instagram juga ada di indonesian.institute. Kami juga ada di X atau Twitter dulunya, yaitu di _Indonesian. Kemudian kami juga memiliki Ngobrol Kebijakan, yaitu podcast tentang kebijakan, ada di Ngobi, di Spotify, dan juga di Instagram Ngobi ada di ngobi.podcast. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Nailul Huda, maaf kalau saya ada salah-salah kata juga selama ini. Ya, siap, terima kasih banyak Pak. Siap. Mohon izin pamit. Siap. Ya, izin saya ya.